Megawati Soekarno-Putri merupakan putri presiden pertama Indonesia. Megawati Soekarno Putri menjadi presiden perempuan pertama di Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, Megawati Soekarno Putri dibantu oleh Hamzah Hatz sebagai wakil presiden. Megawati Soekarno Putri dan Hamzah Hatz mengawali tugasnya dengan membentuk kabinet gotong royong. Program kerja 1. Membentuk agenda pemerintah melalui kabinet gotong royong. 2. Melakukan reformasi di bidang politik dan hukum. 3. Disintegrasi dan kedaulatan wilayah. 4. Melakukan reformasi di bidang ekonomi. 5. Melaksanakan pemilu 2004. Kabinet Gotong Royong. Kabinet ini dilantik pada 10 Agustus 2001 dan disebut Raken Kabinet karena menterinya dijabat oleh tokoh-tokoh profesional di bidangnya. Agenda Kabinet Gotong Royong antara lain sebagai berikut. 1. Membuktikan sikap secara tegas untuk menghapus KKN. 2. Menunjukkan kesungguhan dalam menyusun langkah-langkah untuk menyelamatkan rakyat Indonesia dari penderitaan akibat krisis berkepanjangan. 3. Meneruskan pembangunan politik untuk melakukan perbaikan dalam menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. 4. Menunjukkan kemampuan untuk mempertahankan supremasi hukum dan menciptakan situasi sosial kultural yang kondusif untuk memajukan kehidupan masyarakat sipil. 5. Menjaga pertahanan keamanan dan hak-hak asasi manusia sebagai bagian dalam menciptakan kesejahteraan dan rasa aman masyarakat. Reformasi di bidang politik dan hukum. Beberapa kebijakan yang dilakukan pada masa Megawati Soekarno Putri adalah sebagai berikut. 1. Melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang mengenai presiden beserta wakilnya dipilih secara langsung oleh rakyat. 2. Membatasi wewenang MPR dan menyertakan DPR dan presiden serta penetapan APBN yang diajukan oleh presiden. 3. Memberikan Mahkamah Agung kekuasaan yang bersifat independen. 4. Membentuk Mahkamah Konstitusi selambat-lambatnya 17 Agustus 2003. 5. Penataan dan pembersihan hakim serta peningkatan kesejahteraan hakim. 6. Membentuk KPK pada 27 Desember 2002 dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor. 7. Meningkatkan kegiatan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP sebagai auditor internal. Reformasi di bidang ekonomi. Beberapa kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri sebagai berikut. 1. Mengatasi masalah utang Indonesia peninggalan Orde Baru sebesar 150,8 miliar US dollar dengan cara meminta penundaan hutang sebesar 5,8 miliar US dollar pada pertemuan Paris Club tahun 2002. 2. Menaikkan pendapatan per kapita cukup signifikan, yakni sekitar 930 US dollar. Tidak sampai sebulan, kursus rupiah menguat menjadi 8.500 rupiah per US dollar. 3. Melakukan privatisasi BUMN. 4. Memperbaiki kinerja ekspor. 5. Mengakhiri kerjasama dengan IMF dan membubarkan Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN. Keberhasilan pada masa Megawati Soekarno Putri yang paling tampak adalah keberhasilan pelaksanaan pemilu 2004. Pemilu diikuti oleh 24 parpol, diselenggarakan dalam 2 tahap untuk memilih anggota legislatif serta memilih presiden dan wakil presiden. Pemilu presiden dan wakil presiden diselenggarakan dalam 2 putaran karena putaran pertama tidak ada calon yang mengantongi lebih dari 50%. Pada putaran kedua, dimenangkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala dengan perolehan 60,62%. Suara mengalahkan pasangan Megawati Soekarno Putri dan Hasyim Muzadi dengan perolehan 39,38%. Nilai keteladanan yang dapat dipelajari generasi muda dari Megawati Soekarno Putri. Yang pertama, wanita pertama yang berani memimpin negara. 2. Pekerja keras dan tegas. 3. Berani melakukan perubahan.
4. Percaya diri. 5. Pantang menyerah. Dan 6. Jiwa keadilan yang besar.